Yeonsu selalu membelikan es krim untuk Kang Hee saat suasana hati Kang Hee sedang buruk. Suatu ketika, Kang Hee pernah meminta Yeonsu untuk tidak makan es krim bersama orang lain kecuali dirinya. Namun, Kang Hee kesal karena Yeonsu melanggar janji itu. Ia memilih pergi dan tidak mau bertemu dengan Yeonsu lagi. Padahal, sebenarnya Yeonsu datang ke kedai es krim tersebut untuk membelikan es krim untuk Kang Hee. Saat mengikuti Kang Hee, Yeonsu malah melihat Kang Hee bersama Seokyeong. Hal itu membuat Yeonsu merasa kehilangan orang yang selama ini selalu menghiburnya. Malam itu, ayah Kang Hee, Chung Pil, mengadakan pesta kecil untuk menyambut kepulangan Kang Hee ke kampung halaman. Pesta itu hanya dihadiri oleh teman-teman segeng Kang Hee. Selama pesta, Kang Hee teringat masa kecilnya bersama teman-temannya. Dulu, mereka selalu membantu Yeonsu yang sering menjadi korban perundungan. Mereka selalu bersama dan belajar cara menyayangi satu sama lain, namun, melihat teman-temannya yang kini tumbuh dengan baik, Kang Hee merasa dirinya adalah satu-satunya pecundang di antara mereka. Seokyeong mencoba memotivasi Kang Hee dengan mengingatkan perjuangan Kang Hee hingga mencapai tahap ini. Seokyeong juga berkata bahwa Kang Hee harus menyelesaikan renovasi Motel California untuk membuktikan kepada orang-orang di kampungnya bahwa Kang Hee telah melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, di klinik hewan milik Yeonsu, Nanwoo menerima telepon bahwa ada sapi yang butuh pertolongan. Sayangnya, Yeonsu sedang tidak ada di tempat, sehingga Nanwoo terpaksa pergi seorang diri. Dalam keadaan panik, Nanwoo hampir tidak bisa mengendarai mobilnya. Kang Hee yang melihat kejadian itu segera membantu. Ia menyarankan agar Nanwoo naik ke mobilnya saja dan mencoba menenangkannya. Kang Hee mengatakan bahwa Yeonsu pasti mempercayai Nanwoo untuk menggantikannya. Setelah tiba di peternakan, Nanwoo berusaha mengobati sapi yang sakit. Ini adalah kali pertama Nanwoo menangani hewan besar, tetapi beruntung ia berhasil. Setelah mengantar Nanwoo kembali, Kang Hee pergi dari sana. Di perjalanan, Kang Hee melihat sebuah spanduk festival sapi yang akan diselenggarakan di kampung halamannya. Ia baru ingat bahwa festival ini diadakan setahun sekali dan biasanya menutup jalan di daerah tersebut. Lalu lintas akan dialihkan, sehingga kendaraan seperti truk muatan, termasuk truk pengaduk beton untuk renovasi hotel, tidak bisa masuk ke kampung. Akhirnya, Seokyeong memutuskan untuk mengambil libur bekerja pada hari festival tersebut. Selama festival berlangsung, Kang Hee berencana menolak untuk beristirahat karena ia ingin renovasi segera selesai agar bisa kembali ke Seoul. Mendengar hal ini, Yeonsu mengusulkan kepada komunitas kampung untuk memindahkan beberapa acara festival agar tidak mengganggu jalannya renovasi. Ia meminta persetujuan dari pemilik sapi setempat. Ketika Kang Hee datang ke tempat pertemuan, ia langsung teringat bahwa pemilik sapi tersebut pernah menjelek-jelekan keluarganya, menyalahkan Kang Hee atas apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Dulu, Kang Hee sempat balas dendam dengan mengunci pemilik sapi tersebut. Saat bertemu kembali, bukannya membahas masalah bisnis, pemilik sapi itu justru meminta Kang Hee memberikan kompensasi dan meminta maaf. Bahkan, ia ingin Kang Hee berlutut di hadapannya. Melihat hal itu, Yeonsu menegur pemilik sapi karena merasa Kang Hee tidak pantas diperlakukan seperti itu. Namun, Kang Hee kesal pada Yeonsu karena ikut campur dalam urusannya. Kang Hee mengatakan bahwa selama 10 tahun hidup di Seoul, ia sudah sering bertemu dengan orang yang lebih buruk daripada pemilik sapi tersebut. Ia merasa mampu menangani masalah ini sendiri tanpa bantuan siapapun. Di 그게 싫어. 그래서 싫어. sisi lain, urusan festival berhasil diselesaikan oleh Seokyeong dan teman-teman Kang Hee. Mereka bekerja sama dengan polisi untuk mengatur ulang rute lalu lintas agar truk pengaduk beton bisa lewat tanpa mengganggu jalannya festival. Meski begitu, Kang Hee merasa marah, bukan kepada teman-temannya, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena teman-temannya selalu peduli dan membantunya kapanpun ia membutuhkan, sementara ia tidak pernah merasa bisa membalas kebaikan mereka. Beruntung, Kang Hee memiliki Seokyeong yang selalu mendukungnya. Tanpa bimbingan bosnya itu, ia merasa mungkin akan tetap menjadi pecundang di Seoul. Saat festival dimulai, Kang Hee bertemu dengan Yeonsu, ibu Yeonsu, dan Nanwoo. Nanwoo dikabarkan akan menjadi calon istri Yeonsu. Tidak ada yang bisa diucapkan Kang Hee selain memberikan ucapan selamat. Namun, sayangnya, Yeonsu tidak menjelaskan kesalahpahaman tersebut kepada Kang Hee. Ketika hanya berdua dengan Yeonsu, Kang Hee berkata bahwa ia merasa takjub dengan perubahan orang-orang di kampung halamannya. Orang-orang yang dulu sering mencemoohnya kini tampak lebih ramah dan baik.
Yeonsu menyarankan agar Kang Hee melupakan semua kata-kata buruk dari masa lalu dan fokus pada masa depan. Tiba-tiba, Nanwoo yang agak mabuk datang dan memeluk Kang Hee. Dengan penuh rasa terima kasih, Nanwoo berkata bahwa mulai saat ini ia akan memanggil Kang Hee sebagai kakak, karena telah banyak membantunya. Berkat bantuan Kang Hee, Nanwoo berhasil mengobati seekor sapi yang sakit. Namun, di festival, suasana mendadak tegang ketika Ibu Yeonsu bertengkar dengan suami barunya. Suami barunya ketahuan berbincang mesra dengan wanita lain. Bukannya memberikan penjelasan, suami tersebut malah memukuli Ibu Yeonsu, sehingga keributan pun terjadi di tengah festival. Ayah Kang Hee mencoba menenangkan suami Ibu Yeonsu. Namun, hal ini justru membuat Kang Hee kesal. Ia merasa ayahnya selalu terlihat seperti pahlawan di mata warga kampung, sementara ketika dirinya dan ibunya membutuhkan pertolongan, ayahnya tidak pernah hadir untuk mereka. Dengan perasaan tidak nyaman, Kang Hee pulang ke motel. Di sana, pelayan motel memberinya es krim. Kang Hee segera teringat Yeonsu, dan ternyata es krim itu memang dibelikan oleh Yeonsu dan dititipkan untuknya. Merasa tergerak, Kang Hee langsung bergegas mencari keberadaan Yeonsu. Kang Hee pertama kali mencari di kamar Yeonsu, tetapi Yeonsu tidak ada di sana. Saat berada di kamar tersebut, Kang Hee melihat foto-fotonya masih terpajang di meja dan boneka beruang yang dulu pernah ingin ia buang masih tersimpan rapi. Barang-barang tersebut menunjukkan bahwa Yeonsu masih menyimpan kenangan tentang dirinya. Dengan perasaan campur aduk, Kang Hee berlari mencari Yeonsu. Ia menemukannya di dekat festival sedang bermain gitar. Dengan emosi yang meluap, Kang Hee menanyakan Yeonsu kenapa ia selalu membantunya dan selalu ada untuk dirinya. Apakah ia menyukai dirinya? Yeonsu menjawab kalau hanya ini yang bisa ia lakukan kepada Kang Hee. Ia bahkan tidak bisa mendekati dan menghapus air mata Kang Hee. Jadi, ia memilih membantu dengan cara seperti ini. Yeonsu kemudian berkata bahwa ia butuh waktu untuk melupakan Kang Hee. Ia tidak ingin membuat Kang Hee khawatir lagi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Pada awalnya, Kang Hee ingin mengutarakan keinginannya untuk kembali kepada Yeonsu. Namun, pada malam itu, Yeonsu salah paham. Ia mengira Kang Hee marah karena dirinya sering membantu secara diam-diam. Yeonsu pun berkata bahwa ia membutuhkan waktu untuk melupakan Kang Hee. Mendengar itu, Kang Hee hanya terdiam. Saat menyadari Yeonsu sedang berusaha melupakannya, Kang Hee akhirnya paham bahwa hubungan mereka sebenarnya telah berakhir sejak setahun lalu, ketika ia menolak perasaan Yeonsu. Setelah itu, Kang Hee kembali ke motel dan membuang es krim yang dibelikan oleh Yeonsu, sebagai simbol bahwa hubungan mereka benar-benar telah usai. Di motel, suasana cukup ramai karena warga tengah menenangkan Ibu Yeonsu yang sedang ingin bercerai dari suami barunya. Di sana juga ada Nanwoo dan Yeonsu. Ibu Yeonsu berharap putranya dan calon menantunya tidak akan pernah terpisah. Daripada mendengar pembicaraan itu, Kang Hee memilih duduk di luar. Tidak lama kemudian, Yeonsu dan Nanwoo keluar. Nanwoo terlihat mabuk, dan Yeonsu berencana mengantarnya pulang. Ternyata, Nanwoo lah yang menyebarkan gosip bahwa ia dan Yeonsu akan menikah. Karena rumor itu, Nanwoo mendapat banyak cinta dari warga kampung. Nanwoo berjanji akan menghentikan rumor tersebut jika Yeonsu benar-benar menemukan cinta sejatinya. Sebenarnya, Nanwoo tahu bahwa wanita yang dicintai Yeonsu adalah Kang Hee. 여자 만날 생각 없대 말하고 오면. Keesokan harinya, Kang Hee mendatangi klinik Yeonsu. Ia bertanya apakah Nanwoo memiliki kedua orang tua dan dibesarkan dengan penuh cinta. Kang Hee merasa bahwa Nanwoo adalah pasangan yang cocok untuk Yeonsu. Setelah itu, Kang Hee meminta Yeonsu menemaninya ke makam kakeknya. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan di sana. Setibanya di makam, setelah memberikan salam, Kang Hee mengeluarkan sebuah warisan milik kakek Yeonsu, yaitu cincin pasangan. Cincin itu sudah lama dicari oleh Yeonsu dan ternyata berada pada Kang Hee. Saat mereka masih SMA, Kang Hee yang dekat dengan kakek Yeonsu pernah meminta sang kakek untuk membujuk Yeonsu agar mau pergi bersamanya ke Seoul dan kuliah bersama. Namun, alasan yang tidak diketahui oleh Kang Hee adalah bahwa kakek Yeonsu sedang sakit keras pada waktu itu, sehingga Yeonsu tidak bisa meninggalkan kampung sebelum kakeknya wafat. Sebelum meninggal, kakek Yeonsu memberikan cincin pasangan itu kepada Kang Hee.
Ia berharap agar suatu saat Yeonsu bisa menemukan wanita yang berasal dari keluarga utuh dan dibesarkan dengan penuh cinta. Kata-kata tersebut seolah menunjukkan bahwa kakek Yeonsu tidak merestui Kang Hee sebagai pasangan Yeonsu. Yeonsu dianggap tidak pantas bersanding dengan cucunya. Kedatangan Kang Hee ke kampung halaman bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk memastikan apakah benar Yeonsu telah menemukan calon istri yang sesuai dengan keinginan kakeknya. Kang Hee berharap Yeonsu bisa bahagia. Setelah itu, Kang Hee pergi, meninggalkan Yeonsu sendirian. Perasaan cintanya kepada Yeonsu benar-benar telah berakhir. Yeonsu baru menyadari bahwa selama ini Kang Hee sangat menderita. Berbeda dengannya yang selalu dicintai oleh warga kampung, Kang Hee justru dianggap sebagai aib. Bahkan, kakek Yeonsu sendiri seolah menunjukkan bahwa Kang Hee tidak pantas bersanding dengannya. Yeonsu pun mengejar Kang Hee dan memeluknya sambil meminta maaf karena telah salah paham. 미안해, 강희야. Ia akhirnya mengerti alasan Kang Hee bertanya tentang keluarga sebelumnya. Di depan Kang Hee, Yeonsu membuang cincin warisan kakeknya ke sungai. Menurutnya, cincin itulah yang membuat Kang Hee menjauh darinya, namun, Kang Hee langsung terjun ke sungai untuk mencari cincin tersebut, karena baginya itu adalah warisan yang berharga dari kakek Yeonsu. Yeonsu mencoba melarangnya, sambil mengatakan bahwa ia tidak akan menikah dengan Nanwoo. Pada akhirnya, mereka pulang bersama dalam keadaan basah kuyup. Baik Kang Hee maupun Yeonsu merasa lega karena telah menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Yeonsu juga senang akhirnya memahami alasan Kang Hee tiba-tiba menghindarinya. Keesokan harinya, Direktur Hwang tiba-tiba datang ke motel. Selain untuk memeriksa proyek, ia ternyata juga sedang dekat dengan klien yang merupakan pemilik motel California. Namun, Direktur Hwang belum tahu bahwa Kang Hee adalah putri satu-satunya pemilik motel tersebut. Setelah mendengar dari Seokyeong, ia baru menyadari bahwa boneka beruang yang pernah dibelinya dulu memiliki hubungan khusus dengan Kang Hee. Kang Hee kemudian masuk ke kamar Yeonsu untuk mengambil boneka beruang itu, berniat untuk membuangnya. Namun, Yeonsu melarang, karena menurutnya, kini boneka itu adalah miliknya. Kang Hee lalu menceritakan masa lalunya. Ia mengalami trauma karena perlakuan ayahnya. Kang Hee berhenti memanggil ayahnya dengan sebutan ayah, sejak lelaki itu pergi bersama ibu Yeonsu ke Seoul untuk mengejar seorang penipu. Saat itu, ia meninggalkan ibu Kang Hee yang sedang sakit hingga mengalami keguguran. Bagi orang lain, ayahnya mungkin terlihat seperti pahlawan. Namun, untuk keluarganya sendiri, ia adalah sosok yang mengecewakan. Sejak saat itu, Kang Hee sangat membenci ayahnya dan juga ibu Yeonsu. Suatu ketika, Yeonsu bertanya, "Bagaimana dengan diriku? Apakah kau juga membenciku?" Kang Hee menjawab bahwa jika Yeonsu bisa meninggalkan ibunya, maka ia tidak akan membencinya. Setelah percakapan itu, Kang Hee kembali ke Seoul bersama Direktur Hwang untuk menjernihkan pikirannya. Di perjalanan, Direktur Hwang menceritakan bahwa selama mengenal Chong Pil, ayah Kang Hee, pria itu sering mengungkapkan penyesalannya. Chong Pil merasa takut akan kembali menyakiti putrinya dan berharap proyek yang sedang mereka kerjakan bisa tertunda, agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Kang Hee di Seoul. Meski sudah berada di Seoul, pikiran Kang Hee terus dipenuhi oleh Yeonsu. Ia merasa kejam karena sempat bertanya kepada Yeonsu apakah ia bisa meninggalkan ibunya. Kang Hee mulai bertanya-tanya, apakah perasaannya ini hanya untuk Yeonsu saja. 뭐 고민 있어요? Akhirnya, Kang Hee memutuskan kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menuju motel dan bertemu Yeonsu di sana. Kang Hee mengajak Yeonsu makan es krim yang ternyata tidak jadi ia buang. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa daripada terus berusaha melupakan Yeonsu dan akhirnya tetap mengingatnya, lebih baik mereka tetap berteman. Setelah itu, Kang Hee menunggu Yeonsu di kamar. Yeonsu datang dan langsung merebut sendok es krim dari tangan Kang Hee. Karena Kang Hee menolak memberikan es krimnya, Yeonsu dengan cepat mengambilnya dari bibir Kang Hee. Ia berkata kalau ia tidak mau berteman dengan Kang Hee dan kemudian menciumnya.